Kiai Ubaidillah bilang, Kang, jaga makannya, jaga kesehatannya, banyak olahraga. Kiai Uzairan bilangnya apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, gimana toh kamu itu, Bet? Saya itu lagi berlomba-lomba dengan Israel. Mana sempat saya mau olahraga, menjaga makan, enggak. Akan saya selesaikan dulu masalah-masalah umat, masalah-masalah santri, sebelum saya datang menghadap kepada Allah. Ternyata memang benar ceritanya para wali yang sebelum berangkat menghadap kepada Tuhannya itu diberi tahu dulu, ada persiapan dulu di situ. Termasuk itu terjadi pada kiai saya. Disiapkan dulu, jadi dikasih tahu anak-anaknya yang sekarang menjadi teman saya, Gus Yusuf itu, adiknya Gus Yusuf namanya Gus Mahmud itu dipanggil, Mut, sebentar lagi saya berangkat ke akhirat, sini kamu belajar ngaji dulu sama saya, mumpung masih ada waktu. Nah itulah, ketika orang itu semakin dekat dengan Allah, maka Allah semakin mudahkan dalam segala urusannya. Untuk urusan akhirat yang sifatnya selama-lamanya itu akan diberitahu dulu, supaya tidak kaget nanti di kehidupan sana itu seperti apa. Makanya ketika terjadi dalam kehidupan kita itu masalah-masalah, kita jangan berputus asa. Oh, ini ujian dari Allah kok. Allah pasti akan menyelesaikan masalah saya kalau saya mau taat kepada Allah. Tapi berapa banyak dari teman-teman kita yang masuk hasutan setan, digoda setan, ketika terjadi masalah larinya kemana? Ke dugem, karaokean, minum-minuman. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi larinya malah ingkar, bermaksiat kepada Allah. Apakah masalahnya akan selesai? Tidak. Mungkin dia bisa melupakan masalahnya di malam itu, tapi besok ketika dia bangun tidur akan ingat lagi masalahnya. Kebanyakan teman-teman kita kan seperti itu. Bahkan mungkin kita sendiri ketika kita ada masalah berat, malah lari kita ke minum-minuman, dem-deman geden, kita pergi ke karaokean, kita dugem-dugeman. Ya oke, malam itu kamu lupa dengan masalah kamu. Tapi apakah besok kamu bisa lupa dengan masalah kamu? Tidak. Makanya di situ peran dekatnya kita kepada Sang Maha Pencipta sangat dibutuhkan. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka semakin Allah akan sayang kepada kita. Allah akan tuntun kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah itu terlihat besar dalam pandangan kita. Karena apa? Akal kita tidak mampu untuk memecahkannya. Ibarat otak kita itu akal kita segini, tapi masalah kita segini. Mana bisa otak yang segini menyelesaikan masalah yang segini? Yang bisa menyelesaikan masalah segini hanyalah orang zat yang menciptakan otak ini dan yang menciptakan masalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada masalah besar, itu gak ada. Masalah berat itu cuma asumsi pikiran kita. Tapi bagi Allah itu semuanya sepele. Masuk Pak Eko. Iya. Kita sering-sering relax di sini. Iya, seru banget. Enggak ya, aku tuh justru malah pengen jadi kayak excited gitu ngedengerin kayak pengalaman-pengalaman, apalagi ini udah mendalam kayak gitu ya. Karena aku kan mungkin ini ya gimana, kayak orang-orang yang kayak nggak beriman tuh gimana, maaf ya, pasti kayak bohong lah gitu, ngada-ngada gimana gitu ya. Nah, Tapi malah justru aku tuh kayak nggak mungkin deh kayak gitu, kayak soalnya kayak beda gitu kalau dari wajah, dari ini tuh beda gitu, kayak ada suatu hidup gitu sih itu ya tuh, jadi kayak iya jadinya tuh ini gitu. Terus Oke, kalau banget kita kenapa mau gitu yang pakai main kayak logika Mbak Fieta ya. iya. Bagi orang yang mungkin dia tidak percaya setelah kematian ada kehidupan selanjutnya, ada surga neraka, dia tidak percaya dengan seperti itu misalnya ya. Mohon maaf. Ini tidak ada maksud untuk menyinggung agama lain, tidak loh teman-teman ya. Kita cuma memberikan contoh secara logika. Terus bagi kita yang percaya kalau ada kehidupan, ada hari balasan setelah kematian, sama-sama melakukannya. Kenapa kita tidak sama-sama meyakini kalau ada? Misalnya nanti ketika kematian tidak ada hal tersebut, kita tidak dirugikan kok. Tapi betapa celakanya orang yang ketika masih hidup di dunia tidak mempercaya ada hari balasan, ada surga neraka. Sampai akhirat dia celaka dong. Iya benar. Tapi bagi kita yang meyakini itu ada,
Ketika toh di sana pun tidak ada, kita nggak rugi kok. Tapi ketika ada, kita mendapatkan balasan yang kenikmatan yang sangat luar biasa. Iya tak? Iya benar. Kan banyak ini teman-teman yang bilang, "Hah, kamu itu di prank, kok suruh sholat, puasa, haji, umroh. Iya nanti kalau di sana ada surga neraka, wong kita sama-sama nggak tahu kok. Ya kalau nanti setelah mati ada surga neraka. Kalau nggak ada, kamu kena prank nanti. Ya nggak apa-apa, itu tidak merugikan saya kok. Ketika saya menjalankan puasa, menjalankan sholat itu tidak merugikan saya kok. Toh nanti kalaupun tidak ada, itu saya nggak merasa dirugikan. Tapi ketika ada orang yang meyakini tidak ada, di sanalah orang itu akan merasa merugi yang sebesar-besarnya. Benar-benar. Iya Kita tak? bermain logika aja gitu ya Mas. Sekarang nggak mungkin lah ibaratnya kayak kita berbuat dosa, contohnya kayak mencuri atau apa gitu kan. Nggak mungkin possible kayak kadang-kadang itu kayak orang-orang tuh ada yang karena dia kepintarannya atau dia mungkin jabatannya tinggi dan harta banyak gitu, dia mereka suka lupa diri kan ya. Jadi kayak ya mereka tamak dengan kehidupan dunia gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kayak ya itu beranggapan kayak apalagi mungkin ada ilmuwan yang tidak akan ada yang kayak setelah kehidupan itu bakal ini gitu kan. Tapi kita kan ini bermainnya logika gitu. Sekarang kayak kita menanam itunya keburukan pasti nanti juga akan ada balasannya gitu. Jadi nggak mungkin sesimpel itu, nggak akan ada, impossible. Sekarang aja di bumi aja nggak perlu kita jauh-jauh karena kita belum itu ya, belum kembali gitu ya ke asalnya gitu ya. Tapi ini aja kan kayak tabur tuai aja gitu, di kita masih hidup juga kan. Kita kalau ini kan terjadi lagi langsung dengan ini gitu, dengan langsung terasa sama kita sendiri gitu. Betul. Iya, jadi apalagi soal ini gitu kan, kita udah nanti dipanggil gitu kan ya. Jadi ditabur tuai pas kita lagi hidup aja terasa langsung gitu, langsung. Betul. Iya. Secara logis kan dipikir seperti itu. Umumnya orang bekerja itu mendapatkan upah. Iya. Oh iya, Mas Musin, ini aku mau ngobrol nih ya. Iya. Aku dari waktu pas nonis itu aku pencinta anjing nih. Jadi aku tahu di muslim itu nggak boleh apa sih kayak pelihara dogi ya. Tapi aku tuh suka banget ini karena terus ditambah lagi kan aku ini kayak suatu tanggung jawab aku harus ngurus karena kan dari awal aku ini kan udah aku beli terus nggak mungkin orang tua aku yang ngurus gitu kan, karena ini tanggung jawaban aku gitu kan. Nah tapi tiap aku misalkan main sama dogi gitu ya, kayak ada ruangan yang emang aku ditutup, jadi kayak lantai 2 nggak boleh dimasukin sama dogi gitu, jadi dipakein apa tuh namanya pagar gitu kan. Terus bahkan setiap aku main selalu pegang dogi mau terkena najis atau tidak, aku selalu pakai air tanah gitu kan, karena aku lihat YouTube kan ya, lihat YouTube cara ngebersihin najisnya gimana. Kayak ambil segenggam air tanah terus dimasukin air terus tinggal kena najisnya sekali langsung dibasuh sampai 7 kali aja gitu katanya. Nah apakah seperti itu masih boleh nggak sih? Aku sampai ngejalanin kayak bajunya diganti tiap aku selalu boros baju demi itu, karena aku juga bener-bener apa yang namanya sholat itu bener-bener aku istimewakan, bener-bener harus memang aku ini tuh suci gitu, bener-bener nggak boleh main-main gitu. Jadi aku akan lakukan itu. Tapi gimana nih gitu, aku tuh pelihara dogi, aku tuh bingung gitu, gimana ada ini nggak sih, ada mesti tuh ada solusi nggak sih buat aku, gimana gitu. Saya katakan dari awal tadi kalau Islam itu agama yang mudah meringankan bagi pemeluknya, Mbak Vita. Jadi jangan sampai dengan satu kejadian itu menjadi sampean itu merasa diberatkan karena memeluk Islam. Itu kan khilafiyah antar ulama kita, ulama madhab kita. Dalam madhabnya Imam Malik, anjing itu nggak najis.
Jadi di madhabnya Imam Syafi'i dikatakan anjing itu najis. Bahkan di awal-awal Islam, para sahabat itu rumahnya itu yang jaga para anjing. Banyak anjing, mereka rata-rata mempunyai anjing. Dan Mbak Firta pernah dengar gak kalau cerita ada anjing yang masuk surga? Ada beberapa hewan yang Allah takdir nanti kelak di akhirat bisa masuk surga. Termasuk ada satu anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi jangan sampai diberatkan karena aturan fikih itu membuat Mbak Fieta nggak nyaman. Oh, katanya ini kalau harus kena air liurnya anjing nanti dibasuh 7 kali, ini najis. Ya itu Imam Syafi'i memang seperti itu untuk kehati-hatiannya. Iya. Tapi jangan sampai karena aturan ini membuat Mbak Fieta nggak nyaman. Waduh, kok ribet ya Islam ya? Jangan seperti itu. Ya sewajarnya saja, sewajarnya dilakukan. Karena ada ulama kita yang menganggap air liur najis, anjing itu nggak najis. Kayak Imam Malik kan tidak menajiskan air liur anjing itu najis, tidak. Itu di madhabnya kita mayoritas orang Indonesia kan pakai madhabnya Imam Syafi'i. Dulu kan kejadiannya asalnya kan itu ada anjing yang menjilati wadah minum. Terus sama Imam Syafi'i disuruh membasuh. Membasuh itu bukan berarti najis juga di situ, karena kotor. Biar terhindar dari bakteri suruh membasuh. Tapi banyak murid-muridnya Imam Syafi'i yang mengasumsikan memberikan pendapat itu tetap najis. Bahkan digolongkan dengan najis apa itu asghar, najis besar, sehingga perlu dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai debu. Tapi sampai bisa kok di awal-awal seperti ini mau belajar Islam nanti ikut madhabnya Imam Malik yang menganggap itu nggak najis, nggak apa-apa. Yang penting intinya rasakan dalam hati Mbak Fieta itu jangan sampai diberatkan karena aturan syariat Islam. Dibikin enteng aja, ringan saja. Nanti seiring berjalannya waktu Allah akan tuntun. Allah akan berikan ilmu-ilmu, Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan syariat. Jangan sampai tertekan, di awal jangan sampai tertekan. Ya, Mas. Makasih banget loh, ini udah penjelasannya ini banget. Jadi aku lebih tenang sekarang gitu. Jadi soalnya aku juga yakin sih kata ketua Allah Mas pasti ngerti kata ketua gitu. Pokoknya intinya aku selalu tiap mau itu ngebersihin gitu kan, diganti gitu ya. Pasti kata ketua nggak mungkin kan kayak banyak yang kayak nanti kalau kamu ada dogi katanya nanti malaikat nggak mau masuk. Allahu alam kan nggak ada yang tahu kata ya, gini kalau jawaban guyonannya gini. Kalau memang saya pelihara anjing malaikat nggak mau masuk, kan katanya malaikat nggak mau masuk nih, berarti sama nanti kekal abadi nggak bisa mati karena malaikat Israel nggak mau masuk ke rumah sampean. Nggak tuh yang nyawa no. Karena malaikat takut masuk kalau ada anjing, sama kekal abadi nggak bisa mati. Israel nggak berani masuk ke rumah sampean.